Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kemarin kita udah nih memulai yang namanya identifikasi resiko ya. Nah, kita lihat dulu ya ke sini. Ini adalah framework manajemen resiko atau proses manajemen resiko dari ISO 31000 tahun 2018. Kalau misalkan kita lihat ke sini, kemarin itu yang kita lakukan adalah penilaian resiko. Penilaian resiko yang telah kita lakukan yaitu adalah identifikasi resiko. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah analisa risiko. Dan nanti di minggu depan yang akan kita lakukan adalah evaluasi risiko. Jadi sebetulnya ketiga hal ini tuh adalah satu bentuk kegiatan yaitu adalah penilaian risiko. Jadi terkadang tiga sub kegiatan ini tidak dapat terpisahkan. Ketika kita mengidentifikasi, pasti kita langsung secara tidak langsung itu menganalisa. Ketika kita menganalisa secara tidak langsung pula kita akan mengevaluasi si risiko tersebut. Cuman di sini saya berusaha untuk membreakdown. Kemarin kalian sudah mengerti mengenai identifikasi resiko, ya. Identifikasi resiko kita bagi atau kita kelompokkan menjadi 5 buah jenis resiko. Yang pertama adalah operasional, strategik, hazard, reputasi, dan juga keuangan. Nah, dari masing-masing resiko tersebut, silakan teman-teman cari. Jangan cuma satu. Kalau misalkan dari segi finansial misalnya gitu, silakan cari minimal 5 gitu ya. Jangan cuma satu ya. Nah, balik lagi ketika kita ngomongin tentang kerangka manajemen risiko berdasarkan ISO, mempunyai prinsip yang harus terintegrasi, terstruktur, terkustomisasi, inklusi, dan juga dinamis. Maksudnya di sini adalah masing-masing dari manajemen resiko di masing-masing divisi itu haruslah terintegrasi. Lalu yang kedua harus terstruktur. Maksudnya di sini adalah resiko yang kita identifikasi sebetulnya harus dari divisi yang terkecil sampai kepada top management. Jadi masing-masing memiliki apa namanya jenis resiko yang berbeda-beda gitu. Lalu kustomisasi. Jadi masing-masing divisi selalu mempunyai jenis resiko yang berbeda-beda disesuaikan dengan divisinya. Lalu inklusi, inklusi itu adalah bagaimana mereka tidak hanya berlaku untuk salah satu divisi saja, tapi satu resiko itu bisa berlaku untuk beberapa divisi. Dan yang terakhir adalah dynamic. Dynamic di sini kita harus selalu menilai resiko tersebut secara periodically karena yang namanya resiko itu bisa berubah secara dinamis. Enggak selalu misalkan si perusahaan menghadapi yang namanya resiko banjir gitu kan, tapi bisa jadi suatu saat tidak menghadapi si resiko itu jika sedang musim kemarau. Lalu dari segi kerangka kerja, di sini harus ada kepemimpinan ketika sedang melakukan penilaian resiko. Lalu harus terintegrasi, hampir sama dengan prinsip yang tadi, harus memiliki desain yang pasti, desain yang baik, dan desain yang mudah untuk digunakan oleh orang-orang yang menggunakan si manajemen resiko ini. Lalu harus diimplementasikan dan setelah diimplementasikan lalu akan dievaluasi kembali. Nah, ini berhubungan terhadap proses yang akan dilakukan. Kalau melihat ke sini prosesnya ada komunikasi dan konsultasi dan juga pemantauan dan peninjauan, lalu ada perekaman dan pelaporan ini yang akan selalu dilakukan di masing-masing tahapannya gitu. Jadi pada intinya itu sebetulnya ada di identifikasi, analisis, evaluasi, lalu penanganan. Karena sebetulnya baik dari komunikasi, ruang lingkup, dan monitor itu akan selalu dilakukan pada setiap tahapannya. Selanjutnya, analisis resiko sendiri memiliki definisi dari tujuannya, yaitu
memahami atau untuk memahami sifat dan karakteristik dari masing-masing resiko. Lalu untuk prosesnya itu adalah sebuah proses dalam menentukan kemungkinan dan juga konsekuensi dari resiko tersebut. Dan yang terakhir dari input dan output. Ya, jadi inputnya sebelum kita melakukan analisis resiko, kita harus mempunyai risk register atau yang disebut sebagai daftar resiko. Nah, daftar resiko ini itu yang udah teman-teman punya ya. Kalau kemarin itu masih baru masing-masing jenis resiko itu dua ya. Sekarang karena ini adalah untuk UAS, silahkan buat lima gitu. Masing-masing jenis resiko minimal ada lima. Nah, setelah kita mempunyai yang namanya risk register, barulah kita dapat menganalisis resiko. Dan ini akan menghasilkan sebuah output, yaitu adalah daftar risiko prioritas untuk dapat segera mengevaluasi dan memitigasi dengan cara yang tepat, ya. Nah, komponen utamanya ada tiga, yaitu adalah likelihood, konsekuensi, dan juga risk level. Yang pertama akan saya bahas yaitu adalah likelihood. Ini sebetulnya bahasa lainnya adalah probability, kemungkinan, atau apa ya biasanya bahasanya? Ya, likelihood sih ya kalau misalkan di bahasa manajemen resiko gitu. Apabila probability terjadinya resiko itu mungkin jarang atau sangat mungkin itu bisa apa namanya dikomunikasikan dengan sebuah skala ya. Skala yang biasa digunakan itu adalah skala 1 sampai 5 atau bisa menggunakan data kuantitatif, sorry. Kalau data kuantitatif itu bisa menggunakan percentage ya, dari 10% sampai kepada 90%. Kenapa sih enggak dari 0 sampai kepada 100? Kalau 0 itu berarti tidak ada kemungkinan terjadi dan 100 berarti memungkinkan atau sudah pasti terjadi. Yang kita bahas di sini adalah kemungkinan. Yang namanya kemungkinan itu berarti belum pasti ya. Maka dari itu yang kita pakai adalah 10 sampai dengan 90%. Yang kedua itu adalah dari dampak bila resiko tersebut terjadi, mulai dari tidak signifikan sampai dengan katastropik ya. Jadi tidak signifikan itu misalkan keadaan suatu usaha tersebut mati lampu gitu. Ya signifikan enggak karena misalkan usaha tersebut kafe yang punya eh, area outdoornya gitu. Jadi tidak terlalu signifikan. Tapi akan beda terjadi ketika mati lampunya terjadi pada pabrik gitu ya. Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah dampak yang sangat besar sehingga disebut sebagai katastrofik atau sangat-sangat-sangat merusak begitu. Nah, lalu selanjutnya sama ini juga bisa disebut sebagai 1 sampai 5 skalanya dan data kuantitatifnya itu bisa berupa data misalkan dampaknya apa? Dampaknya adalah kerugian finansial, keterlambatan, keselamatan dan lain sebagainya gitu. Lalu dari likelihood dan konsekuensi yang sudah kita miliki, katakanlah misalkan banjir, oh kemungkinan terjadinya kecil, berarti satu. Tapi kalau misalkan sampai terjadi, bisa sampai barang-barang di pabriknya rusak semuanya. Jadi kira-kira 4 lah gitu. Maka dikalikan 1 kali 4 menjadi 4. Nah itu yang disebut sebagai risk level atau tingkat resiko. Dengan cara menggabungkan kemungkinan dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya, teknik analisis risiko kualitatif ini biasanya digunakan menggunakan beberapa cara ya, yaitu dari brainstorming. Kalau brainstorming ini biasanya mengumpulkan beberapa tim atau beberapa orang dalam tim untuk mengumpulkan ide-ide gitu yang akhirnya mereka berbicara, ngobrol, berdiskusi untuk dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya atau mungkin mereka itu apa ya berusaha untuk memahami si akar masalahnya gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya diskusi itu jadi terbuka ya pintu-pintu yang tadinya itu tidak terlihat gitu.
Lalu selanjutnya melalui dengan checklist. Kalau checklist ini dari kita meninjau si data historical ya. Dulu-dulu sering terjadi banjir nggak? Dulu-dulu kalau terjadi banjir dampaknya apa gitu. Nah, itu biasanya dari si checklist namanya ya. Lalu analisa SWOT. Kalau analisa SWOT itu udah kalian tahu ya dari segi strength, weakness, opportunities, and threat. Seberapa besar sih opportunities ketika terjadi banjir? Seberapa besar sih threat ketika terjadi banjir? Atau lokasinya apakah aman dari banjir yang menjadi strength atau mungkin yang sering kebanjiran bisa menjadikan weakness sebuah perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai body analysis. Ini adalah bagaimana cara kita memvisualisasikan sebab, risiko, dan juga konsekuensi, dan juga pengendalian terkait terhadap suatu insiden. Jadi digambarin dulu si eh, apa namanya kejadiannya gitu. Walaupun skalanya tidak besar. Nah, pernah ya kalian ngelihat gitu kalau misalkan yang jurusan arsitek gitu ya ngebangun bangunan dulu dari korek api, lalu dilakukan simulasi gempa. Nah, seberapa besar sih dampaknya gitu. Nah, seperti itu adalah yang disebut dengan bukti analisis ya. Lalu yang terakhir adalah expert judgment. Nah, expert judgment ini itu adalah kita berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dan pakar pada bidangnya dan judgement mereka atau pendapat mereka itu sebetulnya tidak dapat dibantah karena mereka sudah merupakan seorang judgement gitu. Terus dari semua ini mana sih yang paling sering dilakukan analisis? Sebetulnya semuanya juga sering, tapi balik lagi kepada tingkat kesulitannya ya. Nah, biasanya banyak yang menggunakan secara sederhana yaitu adalah brainstorming. Tapi sebetulnya masing-masing dari segala cara yang ada di sini itu harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan dari segi analisis brainstorming saja atau kita menganalisis dari expert judgment saja, begitu. Lalu ada juga nih orang yang kadang tidak terlalu suka dari kualitatif karena tidak terlalu terlihat gitu ya angkanya atau hasilnya, maka dilakukan sebagai kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu ada yang dinamakan sebagai Monte Carlo simulation. Ini bisa download aja sih sebetulnya teman-teman atau bisa menggunakan Excel gitu ya. Nah, cuman ketika saya nyoba nih pakai Monte Carlo simulation ini itu ngeloadingnya aja sampai 30 menit dan si laptopnya akhirnya jadi error gitu ya. Nah, mungkin perlu laptop yang di atas dari i5 gitu untuk melakukan si Monte Carlo simulation ini gitu. Nah, ini tuh adalah cara apa namanya? Melakukan beberapa jenis kemungkinan yang terjadi. Biasanya ada ribuan peristiwa. Misalnya, aspek-aspeknya itu ada banyak, ada 5 ya. Yang pertama, Miftah telat, Raffi telat, Anita telat gitu kan. Nah, dan lain sebagainya gitu. Kemungkinan terjadi Raffi telat doang tanpa Miftah dan Anita telat itu berapa? Lalu selanjutnya kemungkinan Raffi dan Miftah telat tapi Anita tidak telat dan lain sebagainya. Jadi itu dijadikan simulasi ada beberapa kejadian yang terus-menerus di combine sehingga menjadi sebuah analisis simulasi gitu. Selanjutnya yaitu adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas di sini adalah dari cara menentukan dampak variabel-variabel yang kritis terhadap hasil proyek dengan cara mengubah satu variabel pada satu waktu sambil menjaga variabel lainnya tetap konstan. Kalau yang tadi variabelnya itu ada 5, misalnya Raffi telat. Raffinya tetap telat nih. Lalu kita melakukan si Miftahnya telat, terus Anitanya yang telat dan lain sebagainya. Tapi si Raffinya itu udah pasti telat dulu gitu. Nah, itu yang disebut sebagai analisis sensitivitas gitu. Beda ya sama si Monte Carlo. Kalau Monte Carlo mah semuanya diacak gitu. Kalau analisis sensitivitas ada salah satu variabel yang di lock gitu. Nah, lalu ada yang disebut sebagai FTA atau ETA.
fault tree analysis. Jadi ini adalah analisis kegagalan gitu. Kalau yang si fault, kalau yang event itu analisis kegagalannya tapi dari kejadian-kejadian tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada dari financial modeling, yaitu proyeksi dampak finansial risiko dengan membangun model keuangan yang memperhitungkan berbagai jenis skenario risiko. Nah, jadi kalau misalnya nih pernah ya kalau nggak salah di manajemen keuangan kita belajar gitu. Kalau ekonominya lagi bagus banget, gimana hasilnya? Kalau ekonominya lagi biasa aja, hasilnya gimana? Atau ekonominya mungkin lagi buruk, nanti hasilnya seperti apa? Nah, sampai sekian dulu mungkin part satu. Saya takutnya tidak bisa di-upload. Nanti saya teruskan lagi di part 2 ya.